Halo bro, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita jauh-jauh membahas mengenai ular yang sampean bawa ini, lebih baiknya kita opening dulu. Kembali lagi di Podspur Podcast Purwojati. Saya di sini mengundang teman saya yang jauh-jauh ke sini hanya untuk memperlihatkan ular terbesar di dunia. Mungkin bisa perkenalan, Mas. Oke, nama saya Hendra Firmansyah. Saya wakili dari pecinta reptiluluan khususnya. Oh ya Mas, lupa teman saya. Oh, oke, silakan masuk. Monggo. Ini ular apa ini? Sanca kembang. Ular piton ya? Iya. Iya. Ya. Sebelumnya bisa perkenalan, Mas. Perkenalkan, nama saya Akbar. Ya, ini beda apa? Ular atau sama ini, Mas? Kalau untuk jenis itu sama sebenarnya. Cuman bisa dibilang ini apa tuh namanya, memiliki morph. Ini tapi menggigit nggak ini? Wah, ini jadi heboh Kalau- tas video ini. Kalau untuk menggigit ya Mas ya, sebenarnya ular tuh nggak ada jinaknya Mas. Cuman dia lebih tenang, lebih nyaman gitu. Tapi kalau dia tetap merasa terganggu, dia tetap bakal mengancam gitu. Oke. Kalau kita ngomong masalah ular, gimana sampean ceritanya kok bisa hobi? Kok bisa hobi dengan hewan, terutama ular? Sebenarnya sih simpel sih Mas. Karena apa ya? Kalau kita ngomongin ular, kan mesti kan banyak orang yang geli, Ya, banyak orang yang jijik dan takut gitu. Bahaya. Ya, terutama bahaya karena Ya. ular itu sebenarnya salah satu hewan yang bisa menyebabkan meninggal kan? Iya, Benar? tapi itu nggak semua jenis ular itu Mas yang bisa menyebabkan kematian ataupun. Tapi kalau kalau ini gimana, Mas? Kalau ini sih bisa menyebabkan kematian, namun kalau untuk ukuran masih segini itu kayaknya belum bisa. Hanya saja dia menggigit dan melilit. Itu tidak apa tuh? Cuman berefek gimana ya? Cuman berefek dia cuman Luka aja ya? Iya, sampai jahitan. Tapi kan ini nggak ada bisanya, mungkin bisa Mas. Makan coba. Kalau untuk ular piton atau sanca kembang ini, dia itu nggak memiliki bisa. Tapi lebih ke dia Tapi dia menggigit ya. menggigit dan membelilit. Menggigit. Oke. Ya itu tadi. Kenapa kok sampean bisa hobi di hewan? Sebenarnya simple Mas, ya itu tadi. Karena apa? Banyak orang yang jijik, banyak orang yang takut. Itu saya ingin mendalami tentang reptil khususnya, gitu. Jadinya kok banyak orang yang jijik, kok banyak orang yang takut gitu. Kenapa? Padahal apa tuh hewannya ya lucu gini lah, Nah. menarik gitu. Kalau dari pihak keluarga apa? Itu gimana Mas tanggapannya dengan sampean suka Kalau dengan untuk- hewan? Ini kan juga bisa menjadi mungkin otomatis di rumah sampean kan Iya. memelihara, nggak takut keluarga sampean mungkin terkena gigitan atau Iya. gimana? Ya kalau itu ya untuk persetujuan keluarga, alhamdulillah saya sih disetujui. Namun ya itu tadi saya tetap menganjurkan safety. Jadinya itu agar semua ular tuh aman, Iya. agar semua ular tidak sampai lepas gitu. Jadi memang dari keluarga sudah menyetujui Mas. Ya dan juga mendukung. Sejak sampean suka sebenarnya sejak kelas berapa mungkin? Kalau awal mula saya suka dengan ular itu mulai kelas 7 SMP Kelas 7 SMP. Iya. Sampai sekarang. sampai sekarang. Biasa. Oke. Dan ini ularnya punya sampean sendiri atau gimana ini Mas? Kalau ini yang satu ini punya teman saya. Oke. Terus Teman ini saya. Kalau yang ini baru punya. ini saya. ular apa? Sebelum kita masuk di sini ini sampean memelihara dari kecil atau sudah beli dengan seberat segini atau panjangnya segini? Sebesar segini? Ya kalau saya sih sebenarnya sih memelihara ini baru beberapa hari yang lalu. Oke. Karena kan waktu itu saya mendapatkan ini dari teman saya juga gitu yang merawatnya. Ini saya dapat ya ukuran segini gitu. Oke. Ini bener ini yang dinamakan ular terbesar di dunia. Apa ada yang lebih besar dari ini Mas? Ada Mas. Ini masih ukuran gimana ya? Bisa dibilang ini masih ukuran Kecil. remaja. Gitu. Kira-kira Jadinya kalau bobotnya ini berapa Mas?
Kalau untuk apa tuh namanya beratnya itu perkiraan 25 kilo. 25 kilo. Iya. Coba coba megang Mas. Wah. Tapi nggak gigit kan ini Mas? Enggak, Mas. Insya Allah enggak kalau dia merasa nyaman. Tapi kalau orang melihat ini sudah ketakutan ya. Ketakutan. Oke. Nah, sampean di sini memelihara apa aja Mas yang mungkin ada di rumah atau mungkin sekarang ada yang di bawah Mas? Oh, selain ada, Mas. ular dua ini, Ya. ular piton ini mungkin. Lebih baik saya taruh dulu. Oke, ya, nggak apa-apa sama-sama aja. Ada yang mungkin berbisa yang sama. Ada, Mas. Oke, silakan. Dan ini yang selanjutnya ini berbisa semua. Ular apa? Mas? Eh, Ini nggak apa tapi kan Mas ya? Nggak. oh, enggak apa-apa, Mas. Takutnya. Kami tetap memastikan safety. Oke, siap. Lah, ini. Ular hijau ini Mas kan? Iya. Kalau nama latinnya itu Trimesurus insularis. Oke, siap. Ini tapi ular menggigit atau beracun bisa atau gimana? Kalau untuk ular ini, ular hijau ekor merah ini, dia itu cenderung pasif, namun dia itu menggigit. Ini. Iya. Oke. Dan dia memiliki taring yang cukup panjang banget. Tapi dia kalau di orang itu sensitif nggak Mas? Ketika mungkin dipegang itu langsung menggigit atau responnya gimana? Kalau untuk ular hijau ini, dia responnya dia langsung cenderung Mas, saya takut Mas. Bisa diambil. Ini. Ini tapi nggak menggigit ya Mas? oh enggak, Mas. Oke, ya. Ya, kita fokus di ular ini aja. Iya. Jadi untuk Trimesurus insularis ini atau ular hijau ekor merah itu banyak Mas sebenarnya di sekitaran kita, Oke. di kebun-kebun atau persawahan itu banyak. Ya. Dan dia itu Apa? dia itu apa ya? Kalau untuk gigitannya itu bisa menyebabkan Kematian mungkin Mas? pembengkakan. Nggak sampai meninggal dunia. Dia bisa menyebabkan kematian dikarenakan telat penanganan gitu. Oke. Jadi kami menganjurkan untuk semisal tergigit ular ini gitu. Iya. Itu jadi itu langsung ke dokter aja. Tapi dia nggak merespon dia Mas. Kalau untuk di kayak gini nggak merespon dia Mas. Tapi kalau udah tersentuh dengan tangan langsung itu Bisa Mas. responnya langsung dia gitu. Oke. Mungkin ada lagi Mas selain ular hijau ini. Oh ada. Iya. Oke. Nanti Kita mungkin geser ya. bisa diambil. Tapi apa namanya? Menyebabkan kan enggak? Oh Enggak, enggak Mas. Mas. Kita kan pakai Oke, siap. alat nih namanya hook lah. Iya. Itu apa Mas? Dan untuk yang ini itu naja atau kobra Jawa. Kobra Jawa. Oke. Iya. Ini juga gimana ini? Menggigit atau berbisa atau lebih parah dari ular hijau ini? Kalau untuk bisanya sih semua itu sama parahnya Mas ya. Sama-sama. Ketika kita telat penanganan itu sama dengan parahnya itu sama. Oke. Gitu. Iya. Namun ya, dia itu apa tuh namanya cenderung gimana ya? Cenderung kalau ada orang itu melarikan diri gitu. Ya sebenarnya ular itu takut dengan manusia. Oke. Gitu. Tapi juga ada kan ular itu ketika ada manusia malah dia mendekat atau mungkin Sebenarnya sih enggak sih Mas. lebih ke Iya. takut ya. Lebih dia melarikan diri gitu. Karena mungkin sensitif ya ketika Iya. mungkin rangsangan lah ya. Iya Mas. Dan gimana ya? Ular itu kenapa kok apa tuh dikatakan ada ular itu yang melawan manusia? Ya. Itu karena dia merasa terancam ketika habitatnya itu tergusur oleh manusia dan tercampur tangan gitu. Oke. Ya. Tapi kalau ular hijau sama ular apa ini Mas? Yang satu? Kobra. Ular kobra. Ini ada di masyarakat sekitar kita mungkin. Kalau ini Mas ya, ular kobra dan ular hijau ini itu penyebaran di sekitar kita tuh banyak banget.
contohnya di persawahan, perkebunan itu banyak banget, dan bahkan Oke. sering kejadian itu yang masuk ke rumah-rumah warga gitu. Oke. Memang ular itu kan sukanya tempat yang lembab, kan? Bener nggak mas? Ya, bener ya. benar mas, karena dia itu berdarah panas. Oke. Iya, mungkin ini saja, ada ini aja. Mungkin yang lain nggak ada mas. Oh enggak mas. Oke. Iya. Yang Ya. ini saya turunkan dulu ya mas. Oke, siap. Nanti mungkin lebih diperlihatkan ya nanti mas. Oh, iya. Ya. Nah, kalian pernah mungkin sampai digigit oleh ular atau mungkin ular piton, ular hijau atau mungkin ular kobra? Kalau ular piton, Sampai mungkin masuk rumah sakit kayak gitu mas. kalau ular piton, contohnya ular sanca kembang ini, saya digigit itu ya bisa dibilang sih pernah gitu. Namun tidak sampai berefek fatal gitu, nggak sampai. Oke. Dan kalau ular yang berbisa pernah sih, namun itu penanganannya langsung efektif dan gitu. Nggak langsung dilarikan ke rumah sakit mungkin mas. Langsung rumah sakit kan? Iya. Mungkin itu di dalamnya ada bisanya kan? Itu diambil atau gimana? Itu Kalau- bisanya kan bentuk cairan kan ya? Cairan atau apa? Kalau untuk bisa ular itu berbentuk cairan. Cairan. Oke. Ya, jadi dia itu seperti apa ya? Zat kimiawi, Oke. zat kimia gitu. Tapi kalau ular piton ini kayak santai ya, nggak memang nggak gigit ya kayaknya ya. Ya kalau ular piton sih kalau dia udah bisa dibilang jinak atau lebih aman, lebih tenang. Tapi ini memang jinak ini, mulai dari sampean beli atau gimana? Kalau dari saya beli itu emang sudah jinak gitu. Namun ular itu tidak bisa dikatakan jinak mas. Mas tetap aja bisa Iya. menggigit ya kayak gitu ya. Kalau dia Oke. tetap merasa terancam gitu. Oke. Ini apa namanya ular itu? Sama kan beli ini kan mas ya. Iya. Nah, biasanya kalau ada di hutan-hutan itu jinak apa enggak mas ular piton kayak gini? Kalau ular piton tuh yang kalau di fresh alam atau langsung dari alam itu galak mas. Galaknya itu gimana mas? Langsung. Ya kalau dia mendapatkan respon dari manusia ataupun ada manusia ataupun dia merasa terganggu, Oke. misalkan di hutan kan biasanya kan terinjak Iya. gitu. Dia langsung merespon gitu. Jadinya bisa kan kebanyakan kejadian kan ada ular yang mati di hutan gitu. Iya. Oke gitu. Memang kalau sekarang kita ngomong-ngomong masalah habitat mas, sekarang aja hutan itu kan banyak ditebang. Jadi ular itu kan juga terancam sebenarnya ya kehidupannya. Iya. Nah sebenarnya sebagai pecinta hewan ini untuk memelihara di rumah itu gimana mas? Ya kalau saya Apa sih tidak malah itu menjadikan hewan itu mungkin sengsara bahasanya kan? Sebenarnya kan hewan itu tempatnya memang di alam, sebenarnya mereka Iya. dilepaskan di alam lah, kayak gitu mas. karena apa ya? Saya itu inisiatif memelihara reptil itu khususnya ular itu karena ya ingin mengedukasi ke masyarakat itu ya inilah ular gitu. Oke. Sebenarnya ular itu tidak akan mengganggu kita bila Iya. dia itu tidak terganggu. Oke Gitu. Iya. Ya kan banyak kalau sekarang kebun-kebun yang jadikan rumah ataupun persawahan Iya. gitu. Jadi kita inisiatif memelihara reptil khususnya ular untuk mengedukasi lah. Oke iya. Nah kalau kita ngomong masalah ular ini banyak sekali mas, macam-macamnya ya. Iya. Nah mungkin apa aja mas? Kalau untuk ular-ular yang lokalan yang ada di sekitar kita itu ya contohnya ini Tremesurus insularis atau ular hijau ekor merah. Ini banyak ya di masyarakat ya. Banyak. Ini juga ada 2 jenis mas yang disalah kaprahkan oleh kaum awam gitu. Jadinya dia itu ada satu lagi itu namanya kalau kita itu ular pucuk ya. Ini tapi atas sama yang bawah ini sama nggak mas? Sama. Ya? Sama mas. Oke. Ular pucuk itu juga warnanya juga hijau gitu. Iya. Jadinya warna hijau itu bukan patokan untuk ular yang berbisa gitu. Oke. Jadinya ular hijau yang satunya itu kepalanya itu berbentuk segitiga dan seluruh tubuhnya itu berbentuk hijau, warna hijau gitu. Iya. Oke. Nah untuk makanannya sendiri ini apa mas? Ular piton terus ini dan sebagainya?
Kalau untuk makanan di habitat aslinya itu seperti burung, habis itu katak, Oke. gitu. Ya ya. Ini pitonnya makan apa ini sampai di rumah? Kalau Cara merawatnya gimana sampai di rumah? cara merawat sih gampang sih, bisa Kok sampai dikatakan. besar ini luar biasa. Kalau merawatnya sih, ya itulah rutin-rutin membersihkan kandang supaya dia bikin senyaman-nyamannya lah gitu. Iya. Ayam ini mas, makanannya mas? Iya, Ayam. ayam. Berapa? Satu hari berapa kali atau mungkin berapa bulan? Kalau untuk seminggu, kalau saya sih seminggu sekali makannya. Satu minggu satu kali. Iya. Enak yang melihara ular nggak rugi kan? Makanannya satu minggu satu kali kan? Iya. Apa ya mas makanannya mas? Kalau saya sih kebiasaan itu marmut mas, Marmut. Iya. ayam juga kadangkala gitu. Kelinci. Iya iya. Iya. Satu minggu satu kali. Ini sama rawat itu sudah berapa bulan ini mas? Ini sih kalau saya sih merawatnya ngekipnya itu masih bisa dikatakan itu masih 1 bulanan lah mas. Karena saya dapat ya udah kondisinya udah kayak gini, udah sebesar gini gitu. Jadinya pertama awal itu teman saya yang merawat gitu. Oke. Kalau dihargain berapa ini mas? Ya murah sih Mungkin mas. saya beli mau beli mas. Berapa? Kalau ini Kan sih enak, Mas. Dirawat Ya. di rumah supaya kan warga-warga menarik. Ada 1 juta rupiah. wah nggak sampai mas. Kalau untuk ular yang lokalan kayak gini yang udah jinak gini ya selebihnya ya 500.000, 300, 400-an itulah. Wah, ya mahal ya 500 500. Lumayan. Ya lumayan sih. Tapi ada ya yang mau beli 450 500 ular kayak gini. Mas. Ada. Ada. Insya Memang Allah ada. nganu ya apa namanya memang kalau sudah cinta ya. Hobi sih. Nah, hobi ya, Udah. lebih ke hobi lah ya. Nah, apalagi sama hobi sudah mulai kelas 7 sekarang berarti sudah berapa tahun Mas? Sekitar 4 tahun 5 tahun 4 tahun 5 tahun ya. Sama ya Mas ya. Sama. Berarti sudah banyak pengalamannya. Mungkin bisa diceritain Samen pernah melihara apa aja Mas? Selain ular loh ya, selain ular. Kalau khusus saya sih selain ular itu seperti burung, Burung juga ada. ya habis itu kucing gitu. Kalau untuk yang hewan-hewan yang lain itu sih saya belum pernah. Maksudnya belum pernah itu karena tidak tertarik gitu. Oh iya. Saya Jadi kan tertariknya di ular ya Mas. Iya. Sebenarnya ular kan Gitu. bahaya ya. Kalau Masnya di rumah melihara Sama. ular juga. Biawak. Oke. Tapi nggak dibawa ke sini Mas. Enggak. Oh iya. Iya. Oke. Iya. Nah, kalau apa namanya ular kan itu biasanya lebih sensitif kepada manusia Mas ya. Iya. Tapi kalau di hewan itu gimana Mas? Kalau sama-sama di hewan? Kalau sama-sama di hewan itu gimana ya? Khususnya ular ya. Ular itu juga makanannya juga seperti Tikus hewan, gitu ya? gitu ya tikus. Gitu. Tapi kan nggak semua tikus dimakan. Apa memang kan apa itu? Kalau di alam liar itu ya sekarapannya ularnya gitu loh, mau makan apa gitu. Oh, Jadinya kita nggak bisa menentukan ular itu mau makan apa gitu. Iya. Makan favoritnya apa gitu, nggak bisa menentukan. Tapi yang sepengetahuan kita kalau ular hijau ini khususnya itu makanannya itu di habitat liar itu seperti burung-burung gitu. Ini malah. Iya, karena dia kan hidupnya Di pohon. cenderung di pohon gitu daripada di bawah. Ular hijau kan ini identik sama kayak daun-daunan ya. Jadi ketika Iya. ada di hutan kan nggak kelihatan ya. Nah. Itu. Oke lah, ya siap-siap. Nah, kalau dari Samen sendiri ceritanya Mas, cerita apa ya? Cara gimana sih? Kan sama sudah lama Iya. di apa namanya pelihara hewan, terutama di ular. Nah, itu sama kan otomatis pertama kali itu kan nggak berani, atau memang dari pertama memang sama berani, atau memang pertama memang takut tapi kalau sudah terbiasa, sudah lambat laun sampai sekarang sudah biasa ketika ada ular mungkin di jalan sama bisa memegangnya. Itu kan ada cara-cara Iya. tertentu gitu loh. Nggak semua orang bisa ya kan memegang Iya. ular, karena
kalau kita dilihat di masyarakat itu ketika ada ular masuk rumah ya Mas ya, cara yang paling pertama itu memang dimatikan. Nah, sebenarnya kan sayang kalau dimatikan Iya, ya, kasihan kan ya. Kasihan. Itu gimana? Ya kalau khususnya saya itu ya kalau pertama melihara ular itu sebenarnya sih takut. Ya. Kenapa kok saya tertarik dengan memelihara ular atau reptil ini? Ya identik dengan gimana ya? Dengan semua orang kok takut gitu. Semua orang kok nggak pernah ada yang memelihara ular gitu. Jadi saya kayak tertarik gitu. Coba-coba gitu. Dan coba-coba itu kok memunculkan rasa suka gitu. Jadinya ya Dan sampai sekarang jadi sekarang hobi kan gitu, ya? jadi hobi. Dan untuk penanganannya waktu ular masuk rumah itu yang pertama jangan gimana ya, jangan senonoh atau ceroboh gitu dalam menangani gitu. Tapi biasanya memang rata-rata masyarakat ketika ada ular tuh malah heboh. Intinya itu wis dredeg kan yes. Iya. Ular langsung ambil apa kayu pukul lah. Sebenarnya itu yang menjadi Sebenarnya kan ekosistem habis ya Mas ya. Iya. Popularitasnya ular tuh semakin habis ketika indikator utama punahnya hewan atau ular itu ya dengan itu Mas, seperti itu rusaknya habitat, habis itu pemburuan liar. Iya, iya. Gitu. Jadinya kami khususnya pecinta reptil dan hewan itu ya, jadinya kita itu menyarankan semisal ada reptil di rumah ataupun di mana gitu, jangan dibunuh. Lebih baik kita usir ataupun kita tangkap, habis itu kita serahin ke yang lebih mengerti lah ya, gitu. mungkin bisa menghubungi samen-samen ini ya. Ya, Insya Allah bisa membantu. Mungkin ketika teman-teman di rumahnya ada ular atau mungkin hewan lain, bisa nanti menghubungi Mas Firman dan Mas Akbar karena siap membantu tanpa Insya Allah. biaya apapun. Amin. Mungkin nanti juga bisa dikasih kopi-kopi lah. Ya, oke. Nah, kalau ngomong masalah hewan reptil itu sebenarnya apa aja sih Mas yang dilindungi di Indonesia itu apa aja? Kalau khususnya untuk reptil itu banyak Mas yang dilindungi di Indonesia. Yang contohnya yang kita kenal itu dengan sebutan buaya. Buaya itu dilindungi di Indonesia gitu. Habis itu ular sanca hijau. Ini kan sanca kembang yang banyak di habitatnya di lingkungan kita. Ya. Gitu. Kalau sanca hijau ini udah langka banget Mas. Bahkan Warnanya hijau atau gimana? iya, identik itu warnanya hijau. Gitu. Dan yang lainnya itu seperti kalau ular sanca ini apa aja ya? Sanca bulan gitu, sanca bodoh. Ya sebenarnya sih gimana ya? Janganlah semisal tertarik dengan reptil itu memelihara yang dilindungi gitu. Kalau kita tidak mau terkena dengan semprotan maut atau benar-benar pihak berwajib gitu. Sebenarnya nggak semua orang itu bisa ya Mas. Iya. Gitu. Boleh memelihara reptil yang dilindungi asalkan sudah ada surat atau surat izin gitu. Tapi kalau sama ini kan seenggaknya sudah menjadi pecinta reptil gimana? Otomatis kan sudah pernah mungkin mengikuti kontes-kontes atau mungkin pernah nggak? Ya kalau untuk kontes ataupun event itu kita sih pernah mengikuti gitu. Itu gimana Mas? Kontes hewan-hewan itu gimana sistemnya? Apa kita besar-besaran ular atau gimana mungkin? Ya identik dengan apa ya? Ciri fisik yang menarik gitu, motif. Jadi di situ seperti presentasi lah gitu ya. Iya. Ya. Nah, kalau boleh tahu kan makanan sehari-harinya tadi itu tikus ya Mas ya. Ya. Dan 1 minggu 1 kali. Nah, kalau dari Samen sendiri itu Samen memelihara ular ini rugi nggak Mas? Kalau dihitung rugi enggaknya itu sih kalau menurut saya sih emang rugi. Iya. Namun karena kita hobi gitu. Jadi semua sudah terkalahkan. Iya. Gitu ya? Oke. Jadinya rugi enggak rugi itu ya
karena senang gitu, karena kita mencari kesenangan gitu. Puasan sendiri. Iya. Kenapa nggak pelihara yang lain? Ya karena gimana ya Mas ya, itu kan kalau kita kan hobi ataupun suka itu kan menurut hati kita, individu kita gitu. Dianya saya sih lebih menarik dengan reptil khususnya. Ular. Iya, itu. Oke. Nah, mungkin waktunya sudah 20 menit. Nanti di sini kita akan ngobrol mengenai mitos ular dan fakta, Mas. Iya, Ya. siap. Nah, apa sebelum masuk itu sebenarnya saya mau cerita gini, Mas. Saya itu kan punya kenalan teman. Iya. Dia itu sebenarnya nggak sebegitu bisa memegang ular kayak itu kan ya Mas ya. Tapi dia itu ketika seolah-olah ada ular, dia itu pengen intinya itu Memberanikan diri. nah, gitu. memberanikan diri. Sebenarnya kan itu ada loh kayak ilmu-ilmunya yang harus nggak seorang Iya. nggak semua orang itu harus intinya gimana ya? Iya. Ya, enggak Mas. Jadi ada skill tertentu cara untuk memegang ular. Nggak semua orang itu bisa. Jadi di sini teman-teman mungkin yang ada di rumah terutama, jadi jangan sampai kita itu salah nanti. Iya, Ketika kita salah, sudah benar. fatal, kan kita sendiri yang akan kena. Iya. Nah, kayak gitu Mas. Mungkin Intinya kalau pendapat saya sih, kalau ada teman yang begitu, kita itu lebih baik mengingatkan. Tapi jika dia sok berani ataupun Nekat lah. ya. lah Buddha nekat itu karena ingin ya dikagumi lah Iya. gitu ibarat kata, itu ya gimana ya, kita mau melarang itu juga itu kan haknya dia. Iya. Gitu. Dianya ya khususnya kita cuman mengingatkan lah, jika dia tidak bisa ya itu tanggung jawabnya dia gitu. Jadi resikonya dia. Ya, apa di sini garis besarnya kan kita harus hati-hati ya. Nggak Iya. semua orang itu bisa memegang Iya. ular. Karena Apalagi gimana ya Mas ya? ya jenisnya kan berbeda. Iya. Soalnya Ketika kalau mungkin ular dipegang ketika ular kobra kan dipegang kepalanya langsung dia nyembur iya, gitu. berontak gitu. Ketika orang nggak tahu kan kena matanya juga Iya. eh, Berakibat cedera fatal. mata, kayak gitu. Dan saya itu kelupaan Mas. Gimana? Lebih baik saya menyarankan kepada teman-teman di rumah khususnya kalau ada ular yang berbisa, contohnya kayak ular hijau ekor merah, Ya. habis itu ular kobra, ular weling gitu. Oh, yang Iya. ular uling itu kan ular yang apa? Yang hitam coraknya putih itu ya? bisa Hitam putih. ya hitam putih gitu. Itu kita itu harus waspadai, nggak boleh disentuh dengan tangan langsung. Karena gimana ya, di Indonesia itu cuman mempunyai satu serum anti bisa, dan itu cuman 3 spesies ular yang bisa disembuhkan. Contohnya ular apa tuh namanya, ular kobra, habis itu ular tanah, habis itu ular welang gitu. Kalau untuk ular weling itu dan ular hijau ini belum ada anti serum di Indonesia gitu. Kayak apa ya, obatnya kayak gitu Mas. Iya. Oke ya. Ya. Kita langsung masuk dalam mitos dan fakta Mas. Saya di sini punya pertanyaan, nanti bisa dijawab ya Mas ya. Siap. Nah, yang pertama itu ini mitos atau fakta sih? Bahwasanya ular itu apa benar takut sama garam Mas?